dan air bersih. Sebagai tindakan yang melampaui batas kemampuan manusia. Banyak yang berpendapat bahwa mengandalkan makhluk hidup bisa berarti manusia mencoba bermain sebagai Tuhan. Secara etis, muncul pertanyaan besar, apakah manusia berhak menciptakan kehidupan baru secara buatan? Meskipun cloning bisa memberikan manfaat besar, seperti menciptakan hewan ternak unggul dan tanaman tahan penyakit, masyarakat tetap harus berhati-hati agar teknologi ini tidak disalahgunakan. Cloning harus dijalankan dengan prinsip tanggung jawab dan rasa hormat terhadap kehidupan, bukan sekedar demi keuntungan ekonomi atau rasa ingin tahu dirinya semata. Selanjutnya ada penyerahan di pandangan agama. Dalam pandangan agama, cloning menimbulkan perdebatan. Sebagian besar agama memandang kehidupan sebagai ciptaan Tuhan yang tidak seharusnya ditiru atau diubah oleh manusia secara sukarela. Cloning manusia, misalnya, dianggap tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menimbulkan persoalan etika, integritas, serta nilai kemanusiaan. Namun, untuk cloning tumbuhan atau hewan, banyak ulama dan tokoh agama yang masih memperbolehkannya selama tujuannya baik, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pangan, atau menyembuhkan penyakit dan proses yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Jadi, pandangan agama umumnya bersifat hati-hati. Boleh dilakukan jika membawa manfaat nyata, tetapi tetap dengan batasan moral yang ketat. Pandangan sosial. Dari sisi sosial, cloning bisa membawa dampak besar kepada masyarakat. Misalnya, jika cloning menjadi hal yang umum, pandangan masyarakat terhadap makhluk hidup bisa berubah. Manusia bisa kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan karena ulang atau bahkan manusia dianggap bisa dibuat ulang kapan saja. Selain itu, ada risiko munculnya kesenjangan sosial antara pihak yang memiliki akses terhadap teknologi cloning dan masyarakat biasa. Usaha bisa menguasai produksi hasil cloning dan membuat masyarakat semakin bergantung. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan pendidikan dan kebijakan yang melindungi nilai-nilai sosial. Selanjutnya ada keamanan produk cloning. Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah akan produk cloning aman dikonsumsi, misalnya daging atau susu yang berasal dari hewan hasil cloning. Walaupun penelitian ilmiah menunjukkan bahwa secara genetik produk cloning mirip dengan produk alami, masyarakat tetap berhak mengetahui proses pembuatannya dan dampaknya bagi kesehatan. Keamanan harus dijamin melalui uji laboratorium, regulasi ketat, dan pengawasan dari lembaga kesehatan. Jika produk tersebut tidak terbukti aman tentunya, maka sebaiknya tidak langsung diedarkan. Transparansi informasi kepada masyarakat juga penting agar tidak menimbulkan keresahan atau penolakan sosial terhadap hasil cloning. Hak manusia terhadap cloning. Pertanyaan penting yang perlu dipikirkan adalah apakah manusia berhak mengandalkan makhluk hidup. Dari sudut pandang moral dan sosial, manusia memang memiliki akal dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, tetapi kemampuan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Menggunakan teknologi untuk menciptakan kehidupan baru bukanlah hal yang sederhana. Manusia tidak hanya perlu berpikir tentang apa saja yang dilakukan, tetapi juga apa yang seharusnya dilakukan. Artinya teknologi cloning tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan dengan pertimbangan etika, nilai manusia, dan dampaknya bagi alam semesta generasi mendatang. Itu dampak bagi peternak kecil. Dari segi ekonomi, cloning bisa menimbulkan ketimpangan. Jika teknologi cloning hanya dikuasai oleh perusahaan besar, mereka bisa memproduksi hewan atau tumbuhan unggul dalam jumlah banyak dan dengan biaya lebih murah.
Akibatnya peternak atau petani kecil akan kesulitan bersaing di pasar. Hal ini dapat memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin di sektor pertanian dan peternakan. Maka dari itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu membuat kebijakan agar hasil kloning tidak diminati oleh perusahaan besar, tapi juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Misalnya dengan menyediakan pelatihan, subsidi, atau sukses teknologi bagi petani dan peternak kecil. Penutup atau kesimpulan. Sebagai penutup, masyarakat memandang bahwa cloning adalah teknologi yang memiliki dua sisi. Bisa memberi manfaat besar, tetapi juga berisiko tinggi jika disalahgunakan. Oleh karena itu, cloning harus diterapkan dengan bijak, memperhatikan nilai moral, agama, dan sosial. Produk hasil cloning perlu diuji keamanannya terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, dan dampaknya terhadap masyarakat kecil juga harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, cloning boleh dilakukan selama bertujuan untuk kebaikan dikontrol dengan ketat, serta tidak bertentangan dengan norma dan nilai kemanusiaan. Teknologi yang baik seharusnya membawa kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk sebagian pihak saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.